Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada di episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam pembelajaran kita tentang Ibrani, kita sampai pada pasal 11, pasal yang terkenal tentang iman. Jadi saya berharap Anda berpartisipasi dalam episode hari ini saat kita akan mendefinisikan makna dari iman. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang Dr. Farid. Terima kasih, Saudara Ayat. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi pemirsa terkasih, tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi Dr. Farid. Terima kasih. Di episode hari ini kita sampai pada pasal yang ke-11. Namun sebelum kita memulai, kita perlu mendapatkan gambaran tentang tema umum pasal ini dan pada bagian manakah dari surat Ibrani pasal ini termasuk. Kita telah sampai pada awal bagian praktis dari Ibrani dan kita ingat bahwa di awal kita telah menampilkan kepada pemirsa bagian-bagian dari surat ini. Kita menyebutkan bahwa ada dua bagian utama di sini, bagian doktrinal dari pasal 1 hingga pasal 10 dan bagian praktis dari pasal 11 hingga pasal 13. Inilah urutan yang baik yang kami temukan dalam kitab-kitab Perjanjian Baru dan khususnya dalam surat-surat, menjelaskan kebenaran, instruksi, doktrin, dan kemudian dampak apa yang mungkin diajarkan ini terhadap perilaku sehari-hari. Sebenarnya ini adalah gaya Paulus dalam menulis Tentu saja ini surat-suratnya. adalah gaya yang selalu ia ikuti. Mengapa ia berbicara tentang iman di sini? Setidaknya ada 3 alasan. Topiknya adalah iman. Oh tentu, topik pasal ini adalah iman. Silakan. Pasal 11 sangat terkenal sebagai pasal tentang iman. 3 alasan. Yang pertama diantaranya, untuk menyoroti kontras dengan agama Yahudi, Yudaisme didasarkan pada apa yang terlihat. Semua harus dilihat dengan mata, disentuh dengan tangan, atau bahkan dicium. Kekristenan berfokus pada iman. Mata Anda sendiri tidak akan melihat, namun Anda harus menerima dengan pikiran dan hati dan percaya. Setelah saya menyebutkan 3 alasan, saya punya komentar tentang yang pertama. Tolong ingatkan saya tentang itu. Kedua, dosa yang ia peringatkan dalam surat ini. Dosa orang kuno adalah ketidakpercayaan. Mengapa mereka tidak dapat memasuki tanah perjanjian? Karena ketidakpercayaan. Oleh karena itu, yang harus membedakan kehidupan seorang kesejati adalah iman. Benar. Ketidakpercayaan memicu amarah Allah dan menghinanya, sedangkan iman menyenangkan Allah. Alasan ketiga adalah bahwa Paulus akan bicara kepada mereka tentang perlombaan dan berlari dengan ketahanan. Mengapa menghasilkan energi dalam diri seorang percaya untuk terus berlari dalam perlombaan Kristen dengan perhatikan iman secara terus-menerus. Iman. Izinkan saya kembali ke yang pertama. Mungkin salah satu pemirsa kami saat mendengarkan saya mengatakan bahwa Yudaisme didasarkan pada penglihatan dan kekristenan pada iman dan berpikir bahwa kami meninggalkan pikiran dan pemikiran kami dan memilih untuk melompat ke dalam kegelapan secara buta. Ia mungkin berpikir bahwa kita berjalan tanpa tujuan, tanpa alasan. Tidak. Iman tidak seperti itu. Kita akan mengetahui apa itu iman.
Sederhananya, iman adalah berpegang teguh pada firman Allah. Hal yang pasti dan jujur di seluruh alam semesta adalah firman Allah. Hal yang paling pasti di alam semesta ini adalah firman Tuhan. Yang paling jujur yang pernah bicara adalah Tuhan. Iman adalah tangan yang memegang apapun yang dikatakan Tuhan. Saya memiliki Alkitab yang penuh dengan kebenaran. Saya harus menerimanya, berpegang teguh padanya, dan percayainya. Inilah iman. Iman bukan tak menghapus akal sehat. Sebaliknya pikiran memahami firman dan menerimanya. Iman adalah pengakuan dari pikiran dan hati bersama-sama. Saya akan membaca 2 ayat pertama, kemudian kembali untuk memberi pertanyaan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman telah memberikan kepada kita pujian kepada orang-orang zaman dahulu. Saya perlu tahu apakah ini definisi dari iman, atau apakah ini konsekuensi dari iman? Apa yang kita dapatkan di sini? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Silakan. Saya pikir saudara ayat bahwa ini bukanlah definisi, tetapi ia berbicara tentang pengaruh iman pada jiwa yang benar-benar percaya. Baik, Karena definisinya berbeda. Sederhananya definisi iman adalah percaya kepada Allah atau aku harus apa percaya yang kepada dikatakan Tuhan Allah. dalam segala perkataannya, baik Ya. yang menyangkut dirinya maupun diriku. Ya, tepat sekali. Untuk contoh dan ia yaitu Abraham percaya kepada Tuhan. Yang berarti ia percaya pada apa yang dikatakan Allah kepadanya. Kejadian 15 ayat 16. Benar. Tentang pengaruhnya, pengaruh pertama yang dihasilkan iman pada jiwa adalah memberikan keyakinan akan hal yang diharapkan dan keyakinan terhadap hal-hal yang Tidak tidak terlihat. dilihat. Apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan adalah surga. Kita percaya pada surga meskipun kita belum pernah ke sana. Benar. Kita juga yakin akan hal-hal yang tidak dilihat. Apa itu? Juga kita belum melihat rumah Bapa. Pribadi Kristus yang hidup di zaman sekarang belum melihat dia. Iya. Tetapi kita percaya kepadanya. Kita belum pernah melihat Roh Kudus atau menyentuhnya, tetapi kita yakin bahwa ia tinggal dalam kita. Jika saya membaca sebuah Iya. kalimat yang dikatakan oleh Oswald Sanders yang berkebangsaan Inggris, ia berkata tentang iman. Iman mungkinnya seorang percaya untuk menangani masa depan seolah-olah itu adalah masa kini. Hal ini memungkinkannya untuk menangani hal-hal yang tidak terlihat, seolah-olah hal tersebut terlihat. Artinya iman membawa apa yang menjadi milik masa depan ke masa kini. Iman memungkinkan hati kita melihat apa yang tidak terlihat. Benar. Para ahli bahasa mengatakan bahwa kata jaminan adalah kata yang sama yang digunakan untuk jejak di dalam Ibrani pasal yang pertama. Ya. Jejak dari hal-hal yang diharapkan. Jadi iman adalah jejak dari hal-hal yang diharapkan. Jadi saya memiliki iman atas apa yang saya harapkan atau jejak dari apa yang saya lihat. Apa yang bisa kita pelajari di Tepat. sini? Perihal keimanan, apa yang saya yakini, apa yang saya harapkan dari iman. Iman mengubah apa yang saya harapkan menjadi kenyataan. Benar, bukan sekedar teori. Tidak. Itu mengubahnya menjadi kenyataan. Sebagai catatan dikatakan tentang Abraham dalam Roma pasal 4, dalam hadirat Allah yang ia percaya, yang menghidupkan orang mati, dan memanggil apa yang tidak ada menjadi Panggilan ada. untuk menjadi ada. Inilah cara Allah, yang memanggil apa yang tidak ada menjadi ada. Siapapun yang percaya kepada Allah mengalami hal yang sama. Ia membawa apa yang diharapkan menjadi kenyataan dan yang tidak terlihat menjadi terlihat. Keyakinan akan hal-hal yang tidak terlihat atau jika saya harus menggunakan ungkapan yang lebih baru, metafisik. Banyak orang dewasa ini yang menolak keimanan dan mengaku hanya mempercayai apa yang dapat mereka lihat saja. Percaya pada hal-hal yang tidak terlihat atau pada orang yang tidak terlihat, baik Tuhan, malaikat, ataupun sebuah doktrin, atau surga, neraka, atau apapun yang tidak terlihat, tidak diterima oleh mereka. Mereka hanya percaya pada apa yang mereka lihat. Bisakah manusia benar-benar hidup tanpa kerinduan kepada sesuatu yang tak terlihat atau seseorang yang tidak terlihat? Tentu tidak. Bisakah membuktikannya melalui Alkitab? Ya, saya bisa membuktikan itu dalam pasal ini melalui banyak tokoh. Allah memperingatkan Nuh tentang peristiwa-peristiwa yang belum terlihat. Ia meramalkan banjir kepadanya. Beberapa komentator mengatakan bahwa hujan belum pernah turun sebelumnya. Dia belum pernah melihat hujan sebelumnya. Tidak melihat hujan sebelumnya karena tanah disirami oleh kabut yang menguap dari tanaman. Allah berkata kepada Nuh bahwa ia akan bertahan banjir untuk menenggelamkan dunia.
air dari langit dan dari tanah. Dengan iman, Nuh setelah mendapat peringatan dari Allah tentang peristiwa-peristiwa yang belum terlihat, Namun belum terlihat. dengan takut akan Allah, ia membuat bahtera. Terkait Abraham, Tuhan memanggilnya untuk meninggalkan tanah airnya dan pergi ke tanah di mana ia akan menjadi orang asing. Karena kemudian aku akan membawamu ke kota surgawi. Kapan itu terjadi? Abraham melalui Kristus sekitar 2000 tahun. Hari ini kita sudah 2000 tahun setelah Kristus. Bagaimana Anda bisa percaya hal seperti itu, Abraham? Ini adalah yang mungkin disebut orang metafisik. Tetapi Abraham berjalan dengan iman selama 100 tahun. Ia mempercayai Allah dan berkata kepadanya, engkau berkata, dan ini akan terjadi. Ada kota surgawi. Kita akan baca nanti karena firman berkata, ia menantikan kota yang mempunyai dasar. Sebenarnya saya tidak suka menggunakan kata metafisik terkait iman Kristen. Kata itu mungkin merujuk kepada delusi, Atau menebak. tebakan atau bahkan apa yang ada di pikiran seseorang atau pikirannya mungkin gambarkan kepadanya. Tidak pernah. Iman Kristen adalah membaca firman Tuhan. Saya berpegang teguh padanya, percaya bahwa karena Allah berkata maka pasti akan digenapi. Keyakinan akan hal-hal yang tidak terlihat. Saya ingin menekankan pada kata keyakinan. Kata ini sangat kuat. Apa yang bisa kita lihat di kata keyakinan ini? Roma 4 berkata bahwa Abraham benar-benar yakin dalam hatinya bahwa Allah berkuasa melakukan apa yang telah dijanjikannya. Keyakinan berarti dipenuhi dengan kepercayaan, dipenuhi. Keyakinan ini mengusir segala keraguan. Selalu dikatakan bahwa kata keyakinan sama dengan yang digunakan untuk menggambarkan dokumen hukum. Ditandatangani oleh semua pihak dan disegel. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Dengan demikian ia mendatangkan ketenangan bagi hati. Ya, Apakah kita sedang membangun keyakinan kita pada faktor-faktor di luar? apakah kita memiliki dokumen yang lebih besar Benar, dari Alkitab? Apakah kita memiliki bukti bahwa dokumen ini benar? Ya, benar. kita punya banyak. Menyadarkan saya bahwa buku ini yang penulisnya dimulai pada 1500 sebelum Masehi dan berakhir pada 100 Masehi yang sekitar 1600 telah terpapar selama berabad-abad pada banyak upaya pembakaran, penyembunyian, atau bahkan penuntutan terhadap mereka yang percayainya. Benar. Ia bertahan. Dan kita memiliki firman nubuatan yang sepenuhnya dikonfirmasi. Apalagi yang kita butuhkan selain itu? Terima kasih, kita akan saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan. Banyak yang menganggap iman sebagai lompatan ke dalam kegelapan. Mereka menganggapnya sesuatu yang samar atau resiko yang tidak masuk akal. Jika ini yang Anda pikirkan tentang iman, pemirsa yang terhormat, maka Anda kurang beriman karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini berarti bahwa iman didasarkan pada hal tertentu. Bagi yang lain, iman adalah misteri besar. Bisa seperti insting keenam, intuisi seperti dunia rohani, atau kata ajaib yang membawa ke dalam dunia baru. Sayangnya, sangat begitu banyak ajaran sesat atau ajaran lain yang sangat menyesatkan di dunia kita dewasa ini. Tetapi semuanya berasal dari setan. Iman bagi semua orang ini hanyalah ritual atau ikon ajaib untuk dikenakan sebagai kalung untuk membawa keberuntungan. Tentu saja ini sama sekali bukan iman. Ayat 2 mengatakan sebab oleh imanlah kita diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Kita perlu memahami frasa ini. Apa arti ungkapan orang-orang zaman dahulu menerima pujian? Karena dengan itu, dengan iman, nenek moyang menerima pujian mereka. Nenek moyang, sebagaimana dipahami oleh orang Ibrani, merujuk kepada para leluhur perjanjian lama. Nenek moyang adalah Benar. leluhur orang Yahudi. Siapakah yang memuji mereka? Tuhan. Atas apa dia memuji mereka? Iman mereka. Ya, Ia tidak mengatakan bahwa ia memuji mereka karena hidup mereka bebas dari dosa, yang pasti mereka memiliki titik lemah. Tetapi Tuhan melihat hakikat hati mereka, yaitu iman. Fakta ini memberiku
Semangat hari ini, jika aku ingin Tuhan memujiku, hal yang paling dicarinya dalam diri Anda dan saya adalah iman yang percaya kepadanya. Terima kasih, tentu di episode berikutnya kita akan membahas lebih detail orang-orang yang dipuji karena iman mereka. Namun hari ini saya ingin fokus pada peranan keimanan sebagai suatu kepastian dan suatu keyakinan. Apa peran iman dalam keselamatan? Apakah artinya saya diselamatkan oleh iman? Apa peran iman dalam kehidupan? Bagaimana Bagus. saya dapat hidup dengan iman? Silakan. Lihat saudara ayat, saya menganggap iman sebagai benih yang diletakkan Allah di hati seseorang. Benih ini tumbuh dan buah pertamanya adalah pertobatan dan iman yang membawa pada keselamatan. Benih itu tumbuh lebih banyak dan menghasilkan kehidupan yang menyenangkan Allah dan menghasilkan perbuatan baik. Buah lainnya adalah Anda tidak meragukan janji-janji Allah. Benih ini juga bisa melawan godaan dan juga menahan penderitaan. Buah lain untuk benih itu adalah iman yang menerima firman Allah, karena yang terakhir disebut iman yang paling kudus, yang telah sekali untuk selamanya diserahkan kepada orang kudus. Oleh karena itu, ini adalah benih yang ditanam yang menghasilkan buah-buahan yang berbeda. Beberapa mengatakan ada iman keselamatan, iman lain untuk kehidupan dan tata cara sehari-hari. Iman adalah firman atau iman tertulis. Dan iman yang diberikan seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 12. Terkirim. Tidak, maksud saya iman yang diberikan untuk melakukan hal besar atau memperhatikan karunia tertentu. Semua ini benar. Tetapi intinya adalah benih yang telah ditanam di hati dan saya harus mengembangkannya. Mengenai hasil benih ini dan perolehan keselamatan, bagaimana saya bisa memiliki iman keselamatan? Apa artinya diselamatkan oleh iman? Jika seorang menonton program kita hari ini, saat kita berbicara tentang iman yang sederhana adalah menerima apa yang dikatakan oleh Allah, maka ia harus memikirkan hal yang paling sederhana yang dikatakan Allah dan diulang dalam Alkitab. Apa itu? Itu adalah bahwa Allah telah menyiapkan keselamatan melalui anaknya Yesus Kristus. Benar. Kebenaran ini perlu diterima. Penerimaan adalah iman. Siapapun yang menerima kebenaran ini menerima keselamatan. Iman adalah mempercayai apa yang dikatakan Tuhan tentang dirinya dan tentang saya. Mengenai keselamatan, Tuhan berkata tentang dirinya dalam Alkitab bahwa Dia kudus dan manusia itu adalah pendosa yang dihancurkan oleh dosa. Jadi saya harus percaya pada apa yang dikatakan Tuhan tentang dirinya dan tentang saya. Tuhan juga berkata bahwa jawaban untuk kondisi manusia yang buruk ini ada dalam pengorbanan Kristus. Saya harus Sempurna. percaya pada sarana keselamatan yang telah disiapkan Tuhan bagi saya, yaitu iman. Sempurna. Tanpa mendalami detailnya, kadang ketika saya mengunjungi sebuah desa atau bertemu dengan orang Kristen yang nominal dan bertanya apa mereka menerima Kristus atau tidak, mereka menjawab iman mereka lemah. Atau mereka tidak memiliki banyak pengetahuan tentang firman Tuhan. Mereka menganggap iman sebagai pengetahuan tentang Alkitab, dan jika mereka kekurangan banyak informasi tentang Tuhan, maka iman mereka kecil. Apakah keimanan diidentifikasikan dengan seberapa banyak pengetahuan yang saya miliki? Tentu tidak. Iman keselamatan adalah percaya Percaya yang dikatakan Tuhan tentang dirinya sendiri bahwa Dia kudus dan bahwa saya tidak murni. Dan ada sarana pemurnian, yaitu karya Kristus di kayu salib. sempurna. Baik, kita akan mengambil pertanyaan dari hadirin. Silakan lanjutkan. Semua orang Kristen percaya bahwa Kristus telah datang dan mati, bukankah ini iman? Benar, jika kita bertanya kepada siapapun, ia dapat meyakinkan kita bahwa ia tahu Kristus datang dan mati. Bisakah ini dianggap sebagai iman? Mengenal kebenaran adalah bagian dari iman. Namun masih ada satu hal, yaitu pengetahuan harus membawa pada pertobatan dari dosa dan meninggalkan kehidupan jahat serta menerima Kristus sebagai juru selamat yang mengampuni dosa. Tentu saja pengetahuan adalah dimensi dari iman. Apakah ada iman pengetahuan yang ditolak? Jika yang Maksud saya, dimiliki seorang hanyalah pengetahuan, jika seseorang mengatakan bahwa ia tahu bahwa Kristus datang, lahir dari perawan Maria yang diberkati, ia mati dan bangkit kembali, dan naik ke surga hidup-hidup, tetapi baginya kebenaran ini adalah, Hanya ditemukan di sini. yaitu tidak mengubah hidupnya. Benar. Maka orang ini seperti yang digambarkan oleh Yakobus. Apa gunanya, saudaraku, Benar. jika seorang mengatakan ia memiliki iman tetapi ia tidak mempunyai perbuatan? Bahkan setan pun percaya dan gemetar. Setiap iman sejati dari hati harus menghasilkan pengaruh yang baik, saudara ayat. Benar. Salah satu penginjil terbesar yang Tuhan gunakan selama bertahun-tahun pernah berkata bahwa jarak antara surga dan neraka
adalah sekitar 30 atau 25 inci. Bagaimana dia menghitungnya? Katanya itu adalah jarak antara pikiran dan hati, antara kepala dan hati. Jika iman hanya sekedar pengetahuan tanpa sampai ke hati, maka ia tidak dapat menyelamatkan. Sempurna. Kapan seorang bisa diselamatkan? Ketika ia menerima wahyu dalam hatinya, ketika dia percaya dalam hatinya, membuka dirinya terhadap wahyu Tuhan seperti yang ditemukan di dalam Alkitab. Seseorang akan diselamatkan ketika dia percaya apa yang dikatakan Tuhan tentang dirinya, tentang diriku, dan tentang karya Kristus di kayu salib. Amin. Terima kasih Dr. Farid, episode Terima kita kasih. telah berakhir. Saya Amin. tidak sabar menunggu episode selanjutnya saat kita akan membahas para pahlawan iman dan bagaimana mereka telah dipuji dalam kitab ini, kitab iman. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semua. Ibrani pasal 11, pasal tentang iman dimulai dengan mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa maksudnya? Inilah pengaruh yang dimiliki iman pada jiwa yang memberikan keyakinan akan apa yang diharapkan, yaitu surga. Iman memungkinkan kita melihat surga dan menganggapnya kebenaran dan kenyataan. Itu adalah jejak dari apa yang terlihat. Kita berpegang teguh pada esensi itu. Bagaimana Dr. Farid? Benar. Oke. Dikatakan iman adalah kepastian akan hal-hal yang diharapkan dan keyakinan akan hal-hal yang tidak terlihat. Apa artinya? Iman dapat mengubah hal-hal yang tidak terlihat oleh mata kita menjadi hal-hal sebagaimana dilihat oleh mata iman. Jadi iman melihat, bahkan Iya, ketika melihat. sesuatunya tidak terlihat. Dr. Farid, Sempurna. kita belum melihat surga tetapi kita tahu pasti surga itu ada. Kita belum melihat Tuhan tetapi kita percaya kepadanya. Kalau dia tidak terlihat. Sebuah pertanyaan telah diajukan selama episode kita, bukankah semua orang Kristen menerima dan mengetahui bahwa Kristus telah mati dan disalib di kayu salib? Bisakah itu dianggap iman? Sayangnya ini adalah iman yang dibangun hanya pada pengetahuan. Pengetahuan ini seharusnya menciptakan perobatan dalam diri saya. Oleh karena itu pengetahuan tidak cukup. Saya perlu memiliki iman keselamatan. Iman akan keselamatan atau iman yang menyelamatkan terjadi di hati. Benar. Amin. Terima kasih Dr. Farid, terima kasih Terima kasih. semua, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, saya tinggalkan kata-kata manis tentang iman ini untuk Anda. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah satu-satunya mata uang yang Tuhan inginkan agar kita gunakan di dalam berurusan dengannya. Dan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepadanya. Iman melihat Tuhan dan melihat tangannya bekerja. Iman melihat kemampuan Tuhan bekerja untuk kebaikan kita. Iman adalah mengandalkan apa yang telah dilakukan Kristus di kayu salib. Meskipun kita belum melihatnya dengan mata kepala kita sendiri, kita percaya apa yang dikatakan tentangnya, bahwa dia kudus. Dan percaya apa yang Tuhan katakan kepada saya sebagai orang yang tidak suci dan membutuhkan dia. Dan mempercayai apa yang Tuhan katakan tentang pekerjaan Kristus di kayu salib. Bahwa pekerjaan ini adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun selain dalam dia. Sudahkah Anda menikmati iman ini? Sudahkah Anda mengandalkan apa yang Kristus lakukan di kayu salib? Sudahkah benih keimananmu tertanam di dalam hatimu? Iman yang merupakan kepastian akan segala sesuatu yang diharapkan, keyakinan akan segala sesuatu yang tidak terlihat. Saya berharap semua itu untuk Anda. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Kiranya Tuhan besertamu. Amin. في الهزيع الرابع وسط ليلي الانتظار عندما يخبو الرجاء والمنى تبدو بخار إذ بصيص الأمل يختفي ولا منار في الهزيع الرابع تستجيب سيدي في الهزيع الرابع حيث لا يبقى خيار يعجز العلم ولا ينفع سعي الكبار قوتي تخونني
ويضيق الاختبار في الهزيع الرابع تستطيع سيدي عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. في الهزيع الرابع متعبا من السفر صامتا ما لي سوى وعد عون في القفار أسمع الأصوات لا تتعبا فتى القطار في الهزيع الرابع تتراءى سيدي عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. في الهزيع الرابع واضحا يبدو المسار عبر أمواج الدجى نحو فجر الانتصار كنت مرساة الرجاء عاملا خلف الستار عالما وقتا به تسرعنا سيدي عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku.